Oke, selamat siang menjelang sore di podcast kita di Ngebom, ngobrol enak bareng Om. Om Jack. Allah Akbar. Sehat Ji. Kita Om Haji, Om Haji kecil. Gimana? Sehat nggak? Alhamdulillah. Tahun 2026 Februari, berarti minggu keberapa sih? Minggu kedua ya? Minggu. Dia juga Februari sih, Januari. 23 Januari. 23 Januari. Iya. Minggu ketiga. Sebentar lagi puasa bulan Ramadan, Bro. Iya. Apa yang perlu kita siapkan, Bro? Yang penting iman sama ketakwaan kali ya. Ketakwaan sama iman sama ya? Istiqomah. Ini kita kedatangan tamu, Bro. Yoi. Luar biasa. Ini kalau di sana kita manggil tat, ya kan. Jadi ke bawah-bawah gitu di sini. Kemarin kita mendampingi kita saat ibadah. Iya. Beliau luar biasa menjamu kita ya. Iya. Luar biasa sampai gue tuh pengen lagi ke sana. Tapi dengan beliau juga, nggak mau yang lain. Kan ganti-gantian. Iya. Kan dia itu nggak semuanya dia. Oh, gitu. Ganti-gantian. Ganti-gantian. Kebetulan pas kemarin kita berangkat beliau Oke. yang ngedampingin ya kan. Tapi luar biasa sih, luar biasa. Oke, teman-teman Ngebomers. Kemarin kita punya pengalaman ibadah ya. Iya. Kita punya pengalaman ibadah yang luar biasa. Ya di situ kita khusuknya dapat, historinya dapat, ibadahnya luar biasa, didampingi juga sama Langsung ownernya. Pendampingnya juga luar biasa. Iya. Langsung aja kita sambut Ustadz Matsui. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Sehat, Ustadz. Ustadz. Sehat. Gimana, Tat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin ketemu lagi. Pulang sempat flu dulu nih, flu berat. Jet lag semua, Tat. Jet lag. Semua jet lag. Kalau gua malah 2 hari setelah sampai Indonesia baru sakit. 2 hari ya, Masya Allah. Jet lag sih sebenarnya, jet lagnya mungkin kalau dari kita nih, kalau kita sok-sokan gitu kan, Perbedaan waktu sih. perbedaan waktu sama apa namanya suhu kali cuaca ya. ya. Cuaca ya. Tapi kita dikasihnya yang ekstrim dulu, Bro. Ekstrim dingin ya kan, di banget, Turki. Dihajar di Madinah yang ya suhunya Suhunya lumayan dingin tapi agak panas dikit dan kita sholat paling Anda punya pengalaman tuh Tat. Nanti kita cerita, Tat. Nanti kita cerita. Ya, Luar ya. biasa. Ya terakhir di Mekah ya. Ya, alhamdulillah selamat sampai di Indonesia lagi ya. Ya, Alhamdulillah. tentunya gini, Tat. Pada kesempatan ini juga ya, Hmm. kita mengucapkan terima kasih ke teman-teman Ashar Travel. Ya. Kami atas nama pribadi dan teman-teman juga di PCI, Om Imam, Om Rian, dan keluarga juga. Terima kasih banyak, Tat. Kemarin di Angon. Di Angon. Jadi aneh. Untung aja nggak hilang gitu. Ya, alhamdulillah juga ya. Iya, Kita dari Ashar Travel juga mengucapkan jazakumullah khairan katsiran atas kepercayaannya nih. Iya. Karena kan sebenarnya kan travel luar biasa banyaknya tuh. Ternyata Om Imam dan Jaka milih kita nih, mempercayakan keberangkatan ibadah umrohnya bersama Ashar Travel. Jadi Berkah, nyaman, Aman, nyaman, aman, nyaman, berkah. Kalau cepat, aman, terpercaya kita. Tapi gue selipin terus tuh. Biar dibajak terus nih ya. Gini terus. Dibajak terus. Oke, Tat. Jadi perjalanan Ustadz nih gini. Perjalanan Ustadz nih sampai ke membuka Ashar Travel ya. Iya, kita Membuka pengen Ashar tahu lah Travel, ya. Pengen tahu lah, Tat. Karena kan gini ya, yang kami tahu gitu ya, travel umroh itu kan sebenarnya mendampingi umat untuk ibadah ya. Ibadah. Ya kan? Ibadah. Tapi juga kemarin di toko sebelahnya lagi, banyak isu yang membuat calon jamaah itu kapok gitu loh, Tat. Iya, ngeri sedap. Ngeri kalau sedap. Dan orang itu Medan kan bilang. Iya, itu kan juga menjadi bisnis juga sebenarnya. Tapi tentunya bisnis dengan ibadah itu kan sebenarnya berseberangan ya, Bro. Iya. Kalau dulu berseberangan ya. Bisnis Kalau- dan ibadah. Kalau istiqomah sih dapat pahalanya, dapat cuannya juga. Iya, Kalau istiqomah ya. istiqomah. Bisnis dengan ibadah itu sebenarnya dua kata yang berbeda ya. Tapi kalau misalnya kita bisnis sebenarnya juga ibadah. Betul. Karena untuk menafkahi keluarga gitu kan. Tapi kalau misalnya kita ibadah, Ibadah bisa dibisnisin dibisnisin. nggak sih? Ibadah dibisnisin. Gitu. Nah itu tanda kutipnya, apakah yang kemarin bermasalah itu ibadah dibisnisin akhirnya tidak berantakan gitu kan? Dan Ustadz kenapa sih akhirnya terjun ke dunia ini gitu loh? Iya. Itu kan banyak kalau misalnya salah satu gitu kan, salah aja
Itu Udah. taruhannya besar. Taruhannya kan Iya, besar. nama baik Pertama ya. nama Betul. baik, yang kedua kan habluminallahnya gitu ya. Iya. Nah itu loh. Betul. Ya, yang pertama memang saya dengan teman-teman itu kan awalnya ketika ingin mendirikan travel ini selalu itu diskusinya. Ini beneran nih kita mau bisnisin ibadah gitu ya. Awalnya begitu. Tapi kita melihat juga ya, pertama kondisi realita di lapangan. Dengan banyaknya kasus penipuan travel ya, jamaah terlantar dan segala macamnya. Akhirnya kita sebagai pengusaha juga tergerak gitu, Terpanggil lah ya. terpanggil. Ini bahaya nih kalau kayak gini terus gitu kan. Ya akhirnya saya dengan teman-teman bertekad, yuk kita juga bukan dalam rangka semata-mata mencari profit di sini gitu ya. Bahkan ketika awal kita mendirikan travel itu, kita sama-sama berazam nih dengan teman gitu ya. Kita travel ini kita wakafkan gitu. Jadi sebenarnya jamaah yang berangkat dengan travel kita ya boleh dibilang 100% keuntungannya untuk dakwah. Dakwahnya untuk kemana saja disalurkan ke lembaga-lembaga yang kita dirikan. Kelola Maka juga. kita kelola juga. Misalkan Asar Travel ini kan nama dari 2 pesantren. Oh, Pesantren. iya. Kan kemarin waktu Ada pondok juga ya? Iya, kemarin Ada. waktu kita mau berangkat ada juga kan. Asar itu asnya apa, arnya apa gitu loh. Betul. Gue pikir sholat asar. Subuh. Ada yang bilang dibikinnya sebelum pas maghrib asar. gitu ya, ada yang bilang sebelum Iya, maghrib gitu. Karena bikinnya pas asar nih makanya ada kepikiran wah pernah bikin Ada juga waktu pas itu asar kali. asnya asidik apa gitu. Nah, Arnya apa gitu. Aslinya itu pesantren As-Salam. Oke. Itu ada di Gunung Putri. Assalam di Gunung Putri. As-Salam di Gunung Putri. Kemudian Ar-Rasyid. Ar-Rasyid. Ar-Rasyid ini adanya di pusatnya di Cibinong. Pusat di Cibinong. Cibinong dan cabangnya sudah lumayan cukup banyak ya. Bahkan santrinya informasi terakhir itu sudah di atas 14.000. Jadi Masya dia ada di Allah. Lampung, ada di Kediri. Boarding school ya. Kayak boarding school gitu, pesantren. Pesantren tahfiz dengan konsep bayarnya itu dengan sedekah. Jadi orang bisa bayar semampunya. Oh. Enggak dipatokin. Nggak dipatok. Nggak dipatok Tapi berapa sekolah di bayarnya. situ Tat. Tapi mondok, Mondok iya. mondok di situ. Mondok di situ. Diajarinya apa aja Tat? Selain hafiz itu. Selain Quran ya. Iya, banyak lah. Banyak. Artinya semua dari mulai materi akidah, ibadah gitu kan. Ya, fikih dan segala macamnya itu kan pasti diajarkan di pesantren. Itu jenjangnya mulai dari apa tuh? SD, SMP? SMP ke atas ya, SMP SMP ke SMA. atas. SMP SMA. Kampusnya ada? Kalau kampusnya belum. Oh, Berarti insya Allah, jenjang masih segera. SD sampai SMA. SMP SMA. Dan itu hampir semua yang kita tempat-tempat yang kita dapatkan tuh semuanya wakaf. Wakaf dari ya para muwakif, orang-orang yang mau mewakafkan tanahnya kemudian kita bangun. Oke. Contoh di Lampung tuh ada yang mewakafkan itu mantan bupati Oh. yang bangun bupatinya misalnya gitu kan. Oh. Yang kebetulan masih satu keluarga itu di Lampung sudah berjalan gitu kan, sudah berjalan. Dan ada yang cukup jauh itu di daerah Maluku. Maluku. Di Maluku ada. Maluku ada. Maluku Ada. masuknya Ambon deh. Maksudnya Ambon, tapi dia ada di kepulauan apa ya namanya ya? Agak jauh lah dari Ambon tuh masih naik kapal lagi. Ada Dari Ternate, Hmm. ada Pulau Buru, Bacan. Pulaunya pulau apa saya lupa. Kayaknya cukup jauh lah. Dan alhamdulillah sekarang banyak disupport juga sih sama kolaborasi ya dengan lembaga-lembaga yang lain. Terakhir itu ada Sidak misalnya gitu. Sidak itu kalau nggak salah yang iklan di TV-nya itu Ustadz Abdul Somad tuh ada yang mensupport Ar-Rasyid. Oh. Nah, dari dua nama pesantren itulah akhirnya Asar berdiri. Kita juga belajar dari para senior travel gitu. Sehingga akhirnya dari perjalanan itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa komponen terbesar di umroh adanya di maskapai, visa, dan hotel. Artinya komponen terbesarnya adanya di sini. Dan sebenarnya bisa nggak sih nanti kan ujung-ujungnya bisa nggak sih kita menghadirkan program umroh yang harganya terjangkau? Iya. Insya Allah bisa. Iya. Insya Allah bisa. Tinggal ya, niat kita nih serius apa enggak nih kita mengelola travel ini untuk bisa memudahkan, karena memang kalau Asar didirikan kan memang kan dari niatan awal ingin memudahkan kaum muslimin Tamu untuk, Allah lah ya. para tamu Allah untuk bisa ya ibadah di
Mekah dan Madinah ya. Iya. Bisa melaksanakan ibadah umroh di Mekah dan Madinah. Sehingga kita juga menghadirkan program-program yang serius. Artinya dari mulai apa? Mereka sudah keluar biaya besar ya. Ya, tetap walaupun mungkin semurah-murahnya kita anggap biayanya tetap lumayan ya. Walaupun nanti kita akan mendapati harga program umroh itu yang variasi banget, luar biasa. Karena travel berizin sendiri di Indonesia kurang lebih ada sekitar 3.000 travel. 3.000 travel umroh yang berizin. Yang berizin. Belum yang nggak Belum berizin, yang bro. tidak berizin. Kalau nggak berizin kenapa dia bisa operasi? Ya kan yang penting iklan, bro. Ya. Biasanya ya ada yang kerjasama dengan travel berizin segala macamnya. Mereka hanya jual maklon. Maklon, istilahnya maklon ya. Ya, bisa kayak gitu. Ya. Nah itu contoh-contohnya. Nah untuk program sendiri bisa nggak murah? Insya Allah bisa. Dan sebenarnya kita bisa mengedukasi lah, harga tiket pesawat berapa, visa berapa, hotel berapa. Nah ini yang variasi banget sebenarnya kan di hotel ya. Ya. Kalau maskapai, visa kurang lebih pasti mirip-mirip. So-so lah ya, sama ya. Tapi kalau hotel ya tergantung. Bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5 gitu kan. Nah nanti bahkan ada hotel bintang 5 dia harganya bintang 3. Kenapa? Jauh. Karena jauh dia Jauh pakai dari shuttle, jauh dari Masjidil Madinah, Haram, jauh dari segala Mekah macam gitu ya. Ada hotel kecil tapi mahal misalnya gitu kan, bintang 3 tapi mahal. Kenapa? Ya mungkin karena jaraknya Dekat. kayak gitu. Gitu ya. Iya. Ya memang kita pengalaman kemarin begitu ya. Kalau bintang 5 naik shuttle, tapi bintang 5 nginepnya, Bintang 5. iya kan? Ya jauh. Tapi jauh jaraknya. Tapi jauh. Jadi mobilisasi kita untuk ibadah tuh jauh juga, bro. Nah, ya. Jadi Gitu. nggak bisa. Tapi gini loh, Tat. Backgroundnya apa sih, Tat? Backgroundnya di ya sekarang ada apa? Pesantren ya. Iya. Kan ada pesantren. Yang lebih keren lagi ada Humaiti, Asar Humaitinya. Iya, Asar Humanity. Ya. Punya Asar juga, Asar Humanity untuk bantuan sosial kemarin yang saya lihat juga di YouTube-nya Asar ya. Iya. Di BNPB ya. BNPB apa itu ya, yang bencana Aceh tuh. Asar Humanity tuh ternyata ada di situ bendera Asar, kita luar biasa juga. Backgroundnya Ustadz sebenarnya di travel kah? Di dunia pendidikan kah? Bisnis. Atau mungkin kuli bangunan kayak saya gitu kan? Kalau latar belakang sama ya. Kalau pendidikan sendiri, saya sebenarnya kan bidangnya itu IT. Oh, anak IT. Anak IT. Jadi jurusan sistem informasi nih. Iya. Dan kerjanya juga awalnya kan saya di Salim Group ya. Di Salim Group. Jadi biasa handle apa namanya? Kalau misalnya BCA mau buka cabang nih, yang mengonline-kan tuh kita. Gitu. Oh, Salim Group, bro. Yang punya ini orang sekian. Jadi dari sana ya awalnya justru kita buka usahanya juga di bidang IT juga, jadi subkon. Dari subkon di bidang IT kita masang perangkat-perangkat telekomunikasi lah gitu. Kayak CCTV, kayak LAN gitu ya. Macam-macam. Dari mulai itu jaringan online-nya ATM, online-nya cabang-cabang perbankan. Bahkan kita juga masang untuk jaringan online-nya KPU. KPU di seluruh Indonesia. Kebetulan kita waktu itu kebagian di Indonesia Timur tuh. Yap. Nah, kita ada PT tersendiri. Kemudian setelah itu dari bidang IT ada peluang yang lain lagi nih. Peluang lain lagi itu di bidang alat peraga pendidikan. Oh iya. Yang sekarang jadi rekanannya Om Kirim nih. Duta Cikal Nusantara. bakal kita kenalan ya tuh. Cikal bakal kita kenalan tuh dari pengiriman alat peraga pendidikan. Tahun berapa lu, bro? Waktu itu, bro? 2016 Duta Nusantara. Iya, 2016 lah. 2016 waktu itu PCI belum Persija Cakrawala, bro. Belum ya? Iya, Persatuan Calo Indonesia. Dulu PCI 2016. Tingkatannya. Iya. Nah, Oke, lanjut. Dari Duta Nusantara itu kebangunlah itu Asar. Nah, dari Duta Nusantara alhamdulillah Allah kasih rezeki buat kita ya. Omsetnya lumayan cukup besar lah ya. Di tahun 2013 itu kita pernah sampai dapat hampir tuh 200 miliar. Itu
mungkin 200 miliar dalam 1 tahun. Itu mungkin omset terbesar kita tuh. Hmm. Setelah itu menurun tuh ya, gitu kan. Nah dari hasil itu akhirnya kemudian kita berpikir kita bikin CSR kita adalah mendirikan pesantren. Kenapa? Pertama latar belakang kita yang sebenarnya nggak ada latar belakang pesantren sama sekali nih. Anak pondok juga nggak ada. Pondok juga nggak ada. Ada pernah sih mondok 3 hari pesantren kilat. Iya, pesantren kilat itu. Jadi dari situ kita menghafal susah gitu kan, mau jadi hafiz, akhirnya udah kita menciptakan para hafiz saja lah gitu. Mendirikan pesantren, orang yang lebih paham agama. Mudah-mudahan dari santri-santri itu pertama bisa mendoakan kita, ada keberkahan buat usaha kita dan segala macamnya. Maka berdirilah pesantren As-Salam dan Ar-Rasyid. As-Salam dan Ar-Rasyid. Iya, Itu cewek cowok apa? campur. As-Salam itu khusus hafiz. Dua-duanya sebenarnya kategori pesantren tahfiz, tapi kan sebenarnya pelajarannya umum juga. Umum juga. Cuma memang penekanannya di kurikulumnya di hafalan Quran. Oke. Tahfiz itu Sambil kan jalan. Sambil jalan, kemudian kita kan ini Duta Nusantara karena ini adalah proyek pemerintah, apakah bisa langgeng selamanya? Iya. Sehingga kan kita butuh support untuk pesantren-pesantren ini kan. Sehingga akhirnya Buat operasional lah buat ya. operasional, akhirnya kita mendirikanlah travel gitu. Kayaknya yang cocok apa nih? Oh, kayaknya travel nih. Buat ngebantu. Buat ngebantu. Ya tadi niatnya memang awalnya ya melihat kondisi keprihatinan awalnya gitu kan. Apa iya sih kita ibadah mau dibisnisin? Cuma karena melihat oh bisa kok kita niatnya tidak semata-mata bisnis, tapi ya memang ingin memudahkan orang supaya bisa berangkat umroh dengan harga yang terjangkau ya. Kompetitif lah ya. Kompetitif gitulah gitu, tapi dengan pelayanan yang maksimal karena ini dari awal kita udah bilang ini adalah ibadah, maka bagaimana caranya orang ketika berangkat dengan kita sisi ibadahnya itu lebih kita kuatkan, dapat lah gitu. Iya. Makanya nanti kita akan treatment tuh, kita proses belajar segala macam dari mulai dari mulai awal ya keberangkatan ya kan bisa dirasain tuh kita dari mulai manasik ya. Kemudian pelepasan masih ada pemantapan lagi. Jadi pelepasan kita nggak sekedar udah ngumpul di lounge sudah berangkat sana, enggak. Kita mengingatkan kembali tentang bagaimana supaya kita ketika nanti di sana ibadahnya bisa maksimal. Kemudian mutawifnya kita juga pilih, kayak kemarin kan yang kita pilih mutawifnya doktur tuh, doktur Quran. Si Muhammad Kowa itu. S3 bro. Iya. S3 beliau loh. Luar Jadi biasa. ya rata minimal Kafa Asari lah S1 Al-Azhar atau Madinah gitu kan. Dan itu banyak pelajar-pelajar kita di sana ya. Banyak sekali. Yang jadi muntawif gitu ya. Sebenarnya pelajar-pelajar kita tuh kalau kita pulangkan ke Indonesia, mereka sudah dakwah di Indonesia tuh luar biasa banyaknya tuh, luar biasa. Cuma memang sebagian mereka merasa kalau dia kembali ke Indonesia mungkin kayaknya mereka masih berat tuh kayaknya. Bingung mau usaha apa. Bingung mau usaha apa gitu. Kalau di sana kan beliau itu bisa Mungkin bisa lebih jadi guide gitu kan dan segala macamnya. Kayak gitu. Akhirnya Asar berdiri, alhamdulillah di tahun pertama itu jamaahnya 8. Jamaahnya 8. Tahun berapa tuh? Tahun berapa tak? 2016. 2016. Berarti awal-awal kita kenal ya. Nah, 2016 jamaahnya itu tim yang mendampingi ada sekitar 12. Buset, jamaah Jadi, 8 yang Jamaah dampingin 8, yang mendampingi 12. Kan belajar dulu Ya, tuh. semuanya sambil belajar ya. Sambil belajar semuanya. Termasuk Ustadz waktu itu. Enggak. Enggak. Kebetulan saya bukan dari awal ya untuk yang di travel ini, cuma memang kita yang istilahnya inisiator lah gitu dengan teman-teman. Jadi memang karyawan yang kita tugaskan, pokoknya jalankan travel gitu kan. Akhirnya ya alhamdulillah seiring dengan berjalannya waktu ya kayaknya teman-teman muslim saya harus terjun nih di travel. Akhirnya saya terjun. Kemudian silaturahim kepada senior travel, minta masukan dan segala macamnya. Ya alhamdulillah sambil jalan ya. Awalnya kita masih gabung ke travel yang berizin ya. Jadi kita masih pakai izin teman kita. Kita jadi cabang lah. Jadi tetap legalitasnya kita jaga. Jadi kita bagian dari cabang salah satu travel berizin. Jadi kebetulan
manajer cabangnya saya sendiri gitu kan, karena mereka butuh, harus ada penanggung jawabnya, sampai akhirnya di waktu Covid izin kita keluar. Di Oke, waktu waktu COVID ya, Covid. dan kita punya 2 travel berizin. Jadi ada PT Asar Anugerah Madani sama Maktab Siyahah Al Harbi. Jadi kita punya 2 PT, dua-duanya berizin. Dan yang satu lagi yang Maktab Siyahah Al Harbi ini PHK-nya juga sudah berizin. PHK Jadi, tuh. Untuk umroh plus. Oh, Untuk Haji Haji plus. plus. Haji plus. Jadi Haji plusnya kita juga sudah ada nih. Oh, berarti selain travel tuh ada haji juga ya? Tata? Ada. Tapi yang Asar ini lebih ke haji atau lebih ke umroh? Kalau sementara ini kita dua-duanya masih dominan umroh ya, karena Masih kan dominan. haji kan keberangkatan masih lama nih. Sementara kan izin haji kita masih baru. Hmm. Jadi mungkin nunggu 7 tahun lagi baru ada keberangkatan. Jadi kita untuk haji belum ada keberangkatan. Oh, Tapi baru keluar untuk- izinnya aja. Baru keluar izinnya, sudah terima jamaah juga. Alhamdulillah sudah mulai banyak juga yang daftar gitu kan. 7 tahun ke depan. Untuk 7 tahun ke depan. Ini yang haji plus ya? Yang haji plus. 17 berapa ya? Murah kok kalau ke Asar. Udah nanti kita bisik-bisik Nanti aja. ya. Kita bisik-bisik aja lah. Pasti nanti Bisa saya kasih nabung tahu. lagi ya? Kasih tahu. Saya 10 gratis 1. Nggak ada. Taruh lah minimal. Iya. Oke Tat. Jadi kita mah pengen haji juga Tat sebenarnya gitu kan. Cuma ya gitu. Saya dengar tuh haji itu kan 15 tahun, 20 tahun, belum tentu saya masih hidup gitu loh Tat. Iya. Nah kan juga ini gini Tat. Sebelum saya berangkat ada cerita gitu Tat. Saya mau cerita kemarin lupa. Ada cerita dari teman-teman komplek. Nanya. Kan tahu pas saya di sini tuh Heeh. ada status sebelum kita berangkat kok nggak di rumah gitu kan. Dia bilang kalau di rumah takut riak gitu. Udah di kantor aja gitu kan. Berapa Pak? Saya sebut something lah gitu kan. Wah di saya ada Pak 21. Wih. Ada 22 Pak. Emang bener kesini 3 tempat. Iya 23 Pak. Berangkatnya kapan? Ya nanti tanya dulu. Nah itu loh Tat. Hal-hal yang seperti itu kan ini membrainwash teman-teman jamaah, calon jamaah ini yang oh di sini murah. Nah akhirnya terjadi mereka nggak berangkat kan gitu ya Tat. Iya. Nah itu sebenarnya dengan harga 21, 22 dengan 3 lokasi ini sebenarnya mereka mensubsidinya dari mana sih Tat? Masuk nggak sih? 3 lokasinya itu maksudnya lokasi Turki, mana aja? Ya Turki, Madinah, Mekah. Oke. 21 juta. Iya 21, 22 katanya. Pulangnya naik kapal laut. Nah itu yang nah itu makanya kan beliau ini kan lebih paham nih kalau Iya. 21, 22 dengan 3 lokasi gitu ya kan kita ziarah dulu ya kan napak tilas dulu lah di Turki gitu kan. Usmani. Lalu baru kita ibadah Madinah dan ke Mekah umrohnya kan gitu ya. Nah itu ada yang katanya begitu. Ya saya juga something gitu loh. Bener gak sih? Karena kan kejadian-kejadian yang bendera besar dulu tuh, Tat. Ya kita tahu lah apa tuh dulu. 18 juta. 12 Ada yang 15 15. sampai ribuan Tapi nggak jamaahnya berangkat. malah hilang ya. Nah itu sebenarnya mereka tuh mau apa sih gitu? Apa memang bener-bener segitu atau memang sebenarnya mereka tuh untuk yang ini berangkat ini dulu, pembiayaan ini berangkat ini dulu, nanti terakhirnya nggak berangkat jadinya kan gitu. Iya. Nah, gimana Tat? Yang pertama terkait itu kan program. Memang kalau paket umroh harga murah, memang kita harus minta detailnya. Oke. Harus minta detailnya. Pertama tadi misalnya umroh plus Turki harganya 21 juta. Itu Saya kayaknya aja ngitungnya aja udah berat saya Tat. itu hampir nggak ada. Cuma ada juga kalau zaman dulu. Jadi ada misal kayak maskapai Turkish. Jadi maskapai Turkish itu dia ada jadi dia bonus city tour dari maskapainya. Ada ya. Ada zaman dulu, cuma kayaknya sekarang udah nggak ada. Jadi mereka terbang karena Turkish berarti kan terbang ke Turki dulu tuh. Iya. Nyampe misalnya pagi. Pagi itu jamaah diajak city tour. Fasilitas dari maskapai. Kemudian sorenya baru terbang lagi. Dan itu sebenarnya kan kalau buat jamaah cukup Capek lah ya. melelahkan lah. Iyalah. Cukup melelahkan. Cuma memang Capek kalau langsung ya. zaman sekarang masih harga 21
21 juta umroh plus Turki, itu Pertanyaan tuh ya. pertanyaan besar tuh. Ya kalau saya kan ngitungnya gini, Tat. Tiket aja berapa? Ya. Iya. Tiket aja berapa gitu kan. Visa belum. Bisa berapa? Belum bisa. Tapi kan kalau misalnya mereka sebenarnya ya kayak bendera sebelah gitu kan. Ya gitu kan. Dapat bayaran dari ini 10 orang, berangkatin 5 orang dulu yang sebelumnya. Kan Sistem begitu Ponzi, sistemnya. sistem Sistem Bonzi. Sistem Bonzi. Nah, itu yang terakhir nanti kalau mereka nggak dapat pasien lagi atau nggak dapat jamaah lagi, nggak berangkat tuh 100 orang, 1000 orang kan gitu. Dan itu sudah kita sama-sama tahu lah ya, udah terjadi lah. Udah terjadi. banyak. Jadi memang tetap hati-hati. Dalam artian sebenarnya kan pertama pastikan kalau dari Kemenak sudah memberikan warning ya. Iya. Ya Pak 5P lah, pastikan travelnya berizin kayak gitu kan. Jadi biar jelas nih gitu kan, jadwalnya, pastikan jadwalnya, kantornya di mana dan segala macamnya gitu kan. Ya langkah baiknya memang punya referensi yang valid lah gitu. Iya. Referensi yang valid. Di mana kantornya segala macam. Karena banyak juga ya kasus-kasus travel itu kan mungkin dia kantornya masih ya numpang segala macam kayak gitu kan. Itu kan hati-hati juga. Iya. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya artinya buat jamaah memang perlu hati-hati sekali ya. Tapi kebanyakan oknum sih kayak gitu ya. Iya, Kebanyakan kebanyakan yang sih. ada juga travel kecil juga yang amanah ya kan, Betul, bisa betul berangkatin. sekali. Tapi ya ada juga oknum yang udah besar kantornya pun nggak, karena nggak amanah kan. Betul. Banyak jamaah yang terbengkalai atau terbohongi lah. Ya nggak berangkat jadinya. Iya. Jadi di sini kan kita forum edukasi sebenarnya. Iya. Ya Tat ya, forum edukasi. Jadi teman-teman ngebomers juga ya tergantung niat kita sih sebenarnya. Niat kita mau ibadah. Ya biayanya berapa? Pasti kan kita ada tawar-tawaran dong. Iya. Tapi kan juga kita nggak milih yang bener-bener kita bikin worry, karena kan ya pengalaman teman-teman saya juga gitu loh, dari yang wah nggak berangkat lah, akhirnya mereka harus lapor ke pihak yang berwajib dan segala macam. Itu yang akhirnya membrainwash dari calon jamaah itu ada ketakutan nih Tat. Ya ketakutan kan. Ya sekarang mulai sih berpindah ya, berpindah mereka dari yang asal murah bisa berangkat, mereka udah mulai selektif gitu Tat. Betul. Ya salah satunya ngebomers Asar ini nih. Tapi sih serius. Worth it sih kita ya. Yes. Pelayanannya oke. Saya dapat dan ibadahnya insya Allah kusuk juga. Bahkan Pak jangan begini, karena memang itu sunahnya di sana, apa namanya, syarat-syarat syahnya untuk umroh kan begitu kan ya. Ada larangan segala macam, itu sampai diingatkan per 10 menit. Nah itu luar biasa. Bener-bener kita nih diangon lah. Kita mau ibadah juga. Pertama mau berangkat nih jujur Tat gitu kan, sama istri saya tuh, bisa nggak sih saya serius Tat, sampai saya tuh di pesawat begitu mau turun pertama setelah Turki ya, nih aku bisa nggak sih, Bisa ngapain? iya umroh bisa nggak gitu lah. Ya kan doanya banyak yang nggak hafal, tapi ternyata dibantu segala macam. Nah itu jadi ya alhamdulillah sih pulang selamat. Gitu sih Tat. Iya ya kita worth it sih Tat. Nah untuk Ustadz sendiri nih, selain harga yang kompetitif ya yang Asar sediain di umroh ini, perbedaannya apa sih sama travel lain? Oke. Perbedaannya dengan travel lain ya. Iya. Yang pertama sebenarnya kan Selain marginnya tuh buat sedekah juga kan? Iya. Karena emang ini pure CSR kan. Betul. Asar ini dibangun untuk ngebantu operasional pondok segala macam kan. Ya. Nah, itu yang membedakan dari Asar itu apa? Nah, artinya kan ketika kita bangun travel, sementara persaingan juga sudah luar biasa ya. Betul. Ada 3.000 travel, bayangin aja. Berarti kan 1.500 di Sulawesi. informasinya begitu. Informasinya begitu. Yang berizin ya. Ngasih tahu juga teman-teman asosiasi dari Sulawesi itu. Jadi memang datanya juga dari teman-teman orang Sulawesi juga. Jadi ya kita kan berharap punya nilai lebih kan dibandingnya dengan travel lain. Apa nilai lebih yang coba kita hadirkan ke apa namanya? Jamaah. Tamu Allah lah ya. Tamu Allah. Yang pertama adalah bimbingan ya. Betul. Bimbingan ibadah. Makanya kan kita dari mulai terkait
mulai kita manasik itu ya, dari manasik kemudian kita ada pemantapan, kemudian sampai kita manasik ulang di Madinah gitu ya, dan kita coba dampingi dengan tim yang memang kafah syar'i karena ini kaitannya ibadah, dan kita sampaikan juga mungkin bahasanya di iklan kita mungkin kita beda lah iklan kita dengan travel lain ya. Kalau travel lain mungkin ada yang misalnya menampilkan iklannya tempat makan yang favorit di mana misalnya gitu kan, atau tempat ngopi yang enak di mana. Tahu makanya roti sama kentang. Yang di mana yang ya? masuk ya kan. Kalau kita ya kita tidak berusaha menonjolkan itu. Kenapa? Karena justru kita mewanti-wanti jamaah kita bahwa waktu ibadah kita di sana tuh waktunya pendek sekali. Bahkan di awal kita sering wanti-wanti, ingat ya, 10 hari, 12 hari gitu, apalagi 9 hari gitu ya, itu buat ibadah umroh terasa sangat singkat. Bahkan bisa buat yang calon jamaah ketika pulang itu terasa seperti mimpi. Kita udah habis pulang umroh nih. Saya demam 4 jam aja saya nyesel pada sholat subuh gitu kan. Lalu apalagi tawaf lagi ya, tawaf yang ketiga tuh saya nggak ikut kan, terasa demam. Pas begitu pulang nyesel, tadi mau paksain gitu kan. Kenapa? Pertama waktunya terbatas, sementara keutamaannya kan luar biasa. Betul. Misalnya ibadah di Madinah pahalanya 1000 kali lipat. Di Mekah 100.000. Waktunya pendek cuma 4 malam ya. 4 malam ya. 4 malam. Coba kalau itu nggak kita maksimalkan, Iya. Alangkah ruginya kita. Iya. Jadi kita lebih, ayo ibadahnya dulu. Boleh nggak sih kita belanja? Boleh. Tapi ada waktu-waktunya gitu. Jangan sampai kita fokus ke misalnya belanja tapi ibadahnya sampai di sana. Ya Allah. Walaupun mungkin kalau buat yang punya duit nggak berangkat lagi. Itu kan? udah menjadi habit sih, Tat. Udah menjadi habit jamaah kita ya. Jamaah kita itu kalau pulang kan pasti oleh-oleh menyampaikan rasa syukur gitu loh. Menyampaikan rasa syukur bahwa aku udah ibadah di sana, aku ada sedikit rezeki memberikan oleh-oleh gitu. Itu udah salah satu culture-nya jamaah Indonesia. Betul. Iya kan? Ya kita nggak mau berpikiran kalian jamaah Arya, enggak, karena ini kan berbagi rezeki gitu loh, berbagi rasa syukur kan gitu ya. Jadi ya terkadang di sana kan terkenal haji 10.000, 100.000, 3 biji kan gitu kan. Nah, rata-rata tukang dagangan bisa bahasa Indonesia. Rata-rata tukang dagangnya baik di Madinah dan di Mekah itu bisa bahasa Indonesia. Bahkan petugas hotel pun yang dari orang Bangladesh gitu kan, mereka tahu bahasa Indonesia. Apakah memang jamaah kita nih baik haji ataupun umroh lebih paling banyak di Mekah nih sebenarnya Kalau kita termasuk yang inilah nomor 1 atau nomor 2. Jadi jamaah umroh Indonesia saingan terdekat kita ya dari sisi jumlah itu adalah Pakistan. Paling banyak juga tuh. Paling banyak juga. Jadi insya Allah Indonesia termasuk yang cukup besar sehingga mewarnai lah. Dan paling dermawan lagi. Di Mekah dan Madinah kita dengan kultur kita ya murah senyum ya. Artinya kita juga dermawan sehingga memang termasuk kalau buat orang-orang di sana ya kita bilang IPB ya. India, Pakistan, Bangladesh, Indonesia ini jadi idola gitu. Bahkan hampir semua jamaah kalau tahu orang Indonesia dia mintanya apa? Sedekah. Iya. Sedekah. Gitu. Kenapa? Karena memang alhamdulillah ya orang kita dikenal dengan sedekahnya, dermawan dan segala macamnya. Bahkan di kondisi waktu Covid ya. Waktu Covid saya yang termasuk berangkat mewakili asosiasi juga ya. Jadi semua asosiasi diundang untuk berangkat umroh di awal Covid pembukaan. Memang luar biasa ya di awal-awal umroh itu coloknya itu masya Allah banyak sekali gitu kan. Ya ketika kita ketemu dengan orang-orang Arab pada waktu itu pasti kita ditanya dari mana Indonesia, mereka sujud syukur. Berarti ini umroh mau normal lagi kalau udah orang Indonesia datang nih, sampai kayak gitu bayangan mereka. Gitu. Sampai mereka sujud syukur. Kaget juga gitu. Kenapa ya? Oh, mungkin kalau udah orang Indonesia yang datang alamat normal kembali nih. Anggapannya kayak gitu. Iya. Tapi gue lihat sih emang hampir 80%, 70% lah.
di tempat-tempat perjalanan kayak di toko kurma segala Yes. macam banyak orang Indonesia. Iya. Dan bis-bisnya itu rata-rata bis dari Indonesia semua jamaahnya. Ya memang culture kita seperti itu kali Tat ya. Ya makanya jangan salah milih travel juga teman-teman ngebomers. Nah, ini agak krusial nih Tat, gue nanya. Gue kemarin kan ikut asar ya. Ah. Gue berapa kali ngobrol sama jamaah-jamaah di Indonesia juga yang ngikutin ke travel sebelah. Itu harganya variatif Tat. Ya. Itu mulai dari yang sampai 40 juta, ada yang 35, 9 hari Madinah Mekah, dan gue pribadi kan ya kita pakai 33.900.000 udah plus Turki nih, ya kan, Turki, Madinah, Mekah ya kan. Dan pelayanan dari Asar sih gue akuin, gue merasa nyaman juga Tat. Terima kasih, kemarin ibadah gue alhamdulillah mudah-mudahan Busuk sampai kami ya, kita busuk sih. sampai di Indonesia istiqomah lah ya kita ya. Insya Amin. Allah, Sampai Insya Allah. selamanya, amin. Iya, Amin, amin. Nah, terus gue ngeliat ini naluri bisnis gue ya, gue berpikir, gila ini kan asli ini ibadah yang dibisnisin, yang dari awal Ustadz bilang, ibadah yang dibisnisin yang beda-beda ternyata harganya. Ada nggak sih di travel, di asosiasi sendiri ini harga flat ya? Kalau di bawah harga ini, lu jangan percaya. Apa emang masing-masing punya ramuannya sendiri di setiap travel itu? Ya. Oke, yang pertama sebenarnya pemerintah ya, dalam hal ini melalui Kemenak ya, Dirjen Umroh dan Haji itu sudah menetapkan sebenarnya ada batas Bawah? Kayak taksi ya, Tat? kayak taksi. Batas Jadi tarif atas, sebenarnya tarif bawah gitu ya. harusnya tuh harga tidak boleh di bawah harga sekian. Waktu itu variasi ya. Waktu itu sempat nggak boleh di bawah 21 juta, 23 juta sampai 26 juta gitu. Sebenarnya itu buat panduan supaya travel ini biar mungkin diatur lah, biar nggak terlalu perang harga juga ya, murah-murahan dan segala macamnya. Karena pasti harga murah ini berimbas dengan pelayanan. Pelayanan Betul. pastinya Pasti itu. lah. Pastinya. Pasti itu udah jelas. Taruh hotelnya ya nggak tahu lah, nggak tahu di mana, jarak jauh dan segala macamnya. Harus di shuttle dulu kita mau ibadah kan gitu kan. kayak Kita mau gitu. sholat zuhur di Mekah aja di shuttle dulu misalnya. Nah, kayak gitu. Jadi memang sebenarnya pemerintah sudah memberikan himbauan-himbauan juga. Tadi terkait ada 5P tadi, saya lupa ya, nggak hafal semuanya ya. Tadi pastikan pertama berizin, ya mungkin pastikan travelnya di mana, artinya memang jelas nih kantornya, gitu kan. Terus kemudian selain itu tadi pagu anggarannya, harganya juga sudah ditentukan. Harganya harus rata-rata segini, gitu. Jadi misalnya 26 juta nih, ya udah berarti sebenarnya nggak boleh jualan di bawah harga itu. Untuk destinasi Madinah sama Mekah misalnya, gitu kan. 26 juta, tapi kan balik lagi ke travelnya yang tadi Ustadz bilang. Travel tuh cuma 3 komponen, visa, tiket, pesawat, sama hotel. Ya. Nah kalau 3 komponen ini sudah ada HPP-nya, berarti kan sisanya kan itu tambahannya kan. Ya. Nah itu harusnya nggak sebesar itu lah. Kalau gue hitung-hitung secara bisnismen ya, gue ngobrol begini-gini, ini nggak segini mahalnya kok. Sebenarnya umat-umat Muslim di Indonesia ini bisa sebenarnya umroh. Iya bisa. Gak usah takut. Tapi ya balik lagi, kalau kita kasih harga murah, mindsetnya, lu berangkat gak? udah pasti seperti itu bro. Lu berangkat gak? Lu bohong gak nih? Iya, Ya? udah pasti seperti itu. Kalau gue lihat yang kayak gitu sih, Iya. tergantung mindset si calon tamu Allah ini yang berpikirnya positif ya. Positif. Nah, Tadi gue bilang kan, tergantung niat kita sih sebenarnya. kita udah niat Pak, Iya. ternyata dibohongin. Dan gilanya lagi saking kita dermawan, ya emang belum di waktunya kali gue diundang sama Allah. Ada Itu teman saya. yang Tat. ikhlasnya keluar. Ada teman saya juga asli begitu. itu. Dia udah bayar 17 juta. Berdua sama istrinya. Di kejadian 6 tahun Ini yang lalu. DP doang apa? DP. 17 juta. DP. Udah bayar. Iya DP. Bukan 17 juta kali 2 34. Jadi Oke. Berdua. DP. Waktu itu sama dia dijanjiin juga ke Turki. Bus. Tapi nggak berangkat. Tapi karena mungkin saking dermawannya beliau ya, ini saya nggak spill namanya.
ya mungkin saya kurang sedekah sama waktu hidup saya dulu Jack. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Itu ilmu ikhlas itu. Ilmu ikhlas. Padahal aslinya lu dikibulin. Iya. Ya itulah, itu kita niatnya ibadah tapi ditipu gitu loh. Nah itu loh Tat, yang kadang-kadang kita mengedukasi ke teman-teman bombers juga, yaitu ya kita jangan berhitung seperti tadi gitu kan, berapa, tapi intinya kan ada beberapa komponen-komponen juga bro. Ya. Oh, makan kita, ya kan. Bis kemarin kan bisnya kita luxury semua bro, mana ada lu aja sampai udah kayak tidur di, ya kan. Nah, itu busnya luar biasa, apalagi yang terakhir gitu kan. Kita berangkat sih emang dimudahkan dan dimudahkan, kita berangkat dimudahkan gitu kan. Nah itu kan dihitung juga komponen kos. Lalu pelayanan di sana kan itu juga komponen kos juga, bukan hanya hotel, visa, sama tiket pesawat, bukan itu aja sebenarnya kan gitu ya. Nah di Asar sendiri ada nggak harga yang paten nih? Oke, lu bayar sekian lu udah bisa berangkat, dan oke, Tat kita nggak punya uang. Oke, kumpulin ya, jadi sendiri tabungan umroh, tabungan umroh ada kan sih Tat di Asar gitu lah. Nah nih teman-teman Bombers, ini kita buka Asar, mudah-mudahan ada tabungan umroh nih. Kalau tabungan haji kan udah ke bank-banknya. Nah kalau Asar nih ada nggak sih tabungan umroh, mungkin nabung selama setahun 2 tahun gitu Tat? Oke, yang pertama ya, travel itu pertama bukan lembaga keuangan. Yes. Jadi dia dilarang ngumpulin duit. Nggak boleh ya, memang aturannya nggak boleh ya. Aturannya nggak boleh. Jadi biasanya kita fasilitasi dengan kerjasama dengan perbankan atau BPRS. Jadi BPRS itu syariah. BPRS syariah. Syariah, ST syariah bro. BPRS syariah. Langsung inten. Jadi nanti biasanya kolektif sifatnya. Misalnya ada di majelis taklim A nih, ada berapa orang yang mau nabung misalnya gitu kan, buat tabungan umroh, maka nanti kita hadirkan BPRS-nya, mereka datang, mereka menyampaikan informasi dan segala macamnya, edukasi dan lain-lain, sehingga nanti di sana dibukain rekening. Dan nanti orang BPRS-nya datang tuh, mungkin bisa sepekan sekali, 2 minggu sekali, nanti disepakati aja. Datang ke majelis, datang ke sana. Jadi jadi disepakati berapa nominalnya dulu ya? Pertama ya bisa nominalnya, bisa sebenarnya kalau nominalnya bebas. Cuma artinya berapa orang yang mau setor nih, sehingga nanti enggak hari ini datang lagi, besok ini datang lagi, enggak kayak gitu. Kasian juga kan? Keliling gitu. Kayak keliling. Jadi mereka sepakat misalnya 2 minggu sekali ya. Ya kalau nggak pas ngumpul pengajian. Pengajian. Pada mau nabung kan ditanya yang mau nabung berapa orang nih, dan ngumpul nanti mereka yang ini. Sebenarnya kalau misalnya sebulan 1 juta, ya kan? Ya setahun juga, sebulan 1 juta, 2 tahun juga bisa bro. Umroh Madinah Mekah ya, bisa kan? 24 juta. Tambah-tambah dikit lah ya, tambah-tambah dikit lah. Sebenarnya kalau rombongan ya tadi sebenarnya pemerintah sudah menetapkan harga batas. Ya, batas. 26 bisa tadi. nggak sih lebih murah lagi kalau dia satu grup ya, di kita fasilitasi, cuma memang kita pasti sampaikan fasilitasnya di awal ini loh, di awal loh. Di awal ya. Kalau emang pengen murah, misal satu Pak Imam nih dengan Pak Jaka, saya pengen berangkatin karyawan saya, amin ya Allah, 35 orang gitu kan, luar biasa, dengan harga spesial dari Asar, insya Allah bisa. Ada diskon gitu. Ada harga khusus gitu kan ya. Insya Allah itu harganya sudah all in, sama dengan yang fasilitas yang kita dapatkan, artinya makan segala macam. Cuma tadi beda di fasilitas hotelnya, gitu. Tapi kalau pesawatnya tetap ya. Pesawatnya sama. Iya, rodanya nggak 2 gitu kan. Pokoknya bisa terbang. Tujuannya jedah pokoknya. Tujuannya jedah gitu kan. Nggak mungkin yang lain. Kalau misalnya itu nanti Jos pertama kali kayaknya. Jos. Kalau mau kita fasilitasi umroh. Jos. Kayak gitu ya. Catat tuh Jos. Jadi kalau yang dia grup sendiri itu bisa kita kasih harga spesial. Ada tuh ya kayak gitu. Ada. Bahkan dari jauh-jauh, ada yang dari Jawa Tengah, dia minta mungkin dia compare dulu. Ustaz, saya compare dulu dengan toko sebelah. Silakan. Kita kasih aja, kita kasih bebas aja. Yang penting worth it ya. Artinya apple to apple, artinya memang fasilitasnya sama. Jangan ntar misalnya saya lebih murah nih, ternyata hotelnya beda gitu misalnya. Di awal kita statement dulu. Ini nanti hotelnya di sini bintang sekian. Kalau gitu itu kan grup kalau perorangan kayak maaf banget, kayak gua Gojek nih, tapi gua niat nih 2 tahun gua mau umroh.
itu dari Asar sendiri ada nggak programnya? Lu ke bank ini ya untuk nabungnya. Nah ini yang udah kerjasama sama Asar misalkan bang. Iya. Banyak loh teman-teman kita nih ya. Yang perorangan kita ngomong Harus ya. bawah teman-teman kita nih yang luar biasa sebenarnya. Iya kalau sejuta mah Pengen banget. sebulan Pengen sejuta lah ya. Iya. Sebenarnya kalau nanti kalau yang kan ada sebenarnya kalau buat nabung di bank-bank syariah itu sebenarnya memang mereka udah punya program tabungan umroh sebenarnya. Oke. Tapi mereka sudah stand on nanti kamu ke travel ini gitu nggak? Atau dari mereka nggak travel- ngarahin. Jadi atau dari travelnya aja yang dari mengarahkan? travelnya aja. Misalnya kayak bank syariah kan ada BSI, bank muamalah segala macamnya. Nah, nanti kan mereka di wilayah mana? Ya kita saranin di wilayah terdekat aja kalau memang udah niat ya. Artinya misalnya di daerah Priok nih, ya udah BSI Priok aja. Insya Allah ketika dia udah punya niat umroh, nabung dan segala macamnya, Dimudahkan pasti. dimudahkan gitu. Insya Allah itu dimudahkan. Kemudian Jadi nanti bisa begitu ya? tetap bisa. Misalnya bisa. ya tadi kita datang, aku pengen umroh tapi 2 tahun lagi. Nah caranya gimana? Lalu dari Asar, ayo ke BSI Syariah misalnya. Atau seperti itu atau gimana? Paling kita rekomendasikan ke BSI. Kalau yang bisa kita ini misalnya sebenarnya kita udah berapa kali udah ada penawar kerjasama dari BSI, muamalah segala macam. Cuma memang rata-rata normatifnya kan mereka istilahnya nabung. Artinya pertama si calon nasabah ini punya hak juga. Misalnya setelah 2 tahun boleh nggak dia ternyata berangkat umrahnya bukan ke Asar, tetap boleh. Oh. Tetap boleh dong. Tapi dari Syariah itu nggak ngunci. Enggak. BSI itu nggak ngunci. Oh Nggak nanti ngunci. kamu yang bertanggung jawab untuk umrohnya Asar misalnya. Nah itu kan sebenarnya lebih epic lagi sebenarnya. Karena kan nanti dari tahun pertama sendiri ya. dari bulan pertama sampai bulan ke-24 atau bulan ke-25 kan yang kontrol Asar misalnya seperti itu. Jadi lebih epic lagi sudah. Karena kalau seperti itu mungkin teman-teman pengurus juga akan Asar bisa loh. Kalian datang aja bawa KTP, punya niat datang ke kantor Asar di Depok, ya kan? Isi formulir, nanti akan dibawa ke BSI atau mana. Itu bisa. sudah pernah kita lakuin juga. Pernah kita lakuin juga. Tuh bisa, cuma umroh mudah kok. memang ternyata kan nggak banyak yang kayak gitu. Jadi kita udah nyiapin formulir nih dari Bank BSI, dari Bank Muamalah. Ternyata nggak banyak juga dalam 1 tahun tuh. Karena memang tadi banyak kan jamaah memang rata-rata jarang yang dia sistemnya nabung. Kalau yang perorangan ya, nah justru yang memang yang banyak kolektif itu ya majelis taklim. Kalau perorangan dulu kita sampai udah nyiapin semua formulir ini jarang sekali ternyata. Berarti dia lebih ngumpulin diri sendiri ya. Nabung sendiri segala macam mereka persiapan. Bahkan ada orang yang nabung itu datang ke kantor kita pakai koin. Bayarnya. Bayar pakai koin. Banyak sampai pusing juga kita suruh ngitungin bareng-bareng. Akhirnya kita sempat bikin konten tuh. Bayar pakai koin. Wih, jadi tapi itu niatnya luar biasa. Niatnya luar biasa. Tapi tetap kalau misalnya ada seperti itu tetap Asar masih melayani. Insya Allah bisa. Oh, insya Allah bisa nih ya teman-teman ya yang pengen nabung umroh, ya kan? Nanti bisa difasilitasi sama Ustadz Matsui di Asar. Nanti alamatnya di bawah. Alamatnya kok nggak dicantumin sih? Ya, alamatnya nanti bisa japri-japri sama kita, ya kan? Insya Allah nggak pakai lah kita. Nggak pakai 5%. Nggak pakai 5%. Ini free ibadah kok. Jadi mau ibadah jadi tamu Allah, kita silakan rekomen ke Asar. Ya intinya Asar memfasilitasi untuk tabungan umroh, tapi bukan dipegang uangnya sama Asar, bukan. Tapi sama bank syariah. Sama banknya. Mereferensikan Asar aja gitu. Nah itu jangan takut deh, pokoknya kalau Asar lebih kompetitif harganya, bukannya nggak berangkat, tapi bayarnya yang benar. Iyalah kalau udah niat sih pastilah. Semakin cepat dan semakin banyak setiap bulannya pasti semakin cepat berangkat dong. Ya. Si Asar sendiri berapa dalam setahun ngeberangkatin, Tat? Kalau di rata-rata kalau kita bicaranya, kebetulan kita kan memang ada grup ya, ada Asar itu lebih banyak pasarnya offline. Terus kemudian kita dari mulut ke mulut tuh ya. Terus ada yang kita juga punya yang program online. Namanya Umroh untuk Semua, UTS. Ada satu lagi ya yang baru itu namanya Semua Mampu Umroh. Ada 3-nya, yang 2 online nih. Jadi kalau pengen yang harganya terjangkau, ini yang online. Nah, itu bisa dicari di IG tuh, Umroh untuk Semua gitu kan.
Cuma memang tadi fasilitasnya Pastilah. beda Ya, kayak berbeda, gitu. ya. Dan kalau di rata-rata keberangkatan kita berapa sebulan? Itu rata-rata 3 sampai 7 kali keberangkatan. Satu Dalam- bulan 3 sampai 7 kali keberangkatan. Iya. Itu pasti berangkat tuh ya. Pasti 3 berangkat. sampai Pasti 7. berangkat. Mantap. Berang-berang makan ketupat. Berangkat. Contoh nih di itikaf nih, di itikaf yang daftar ya secara grup itu di kita sudah di atas 200. Itikaf Itikaf besok tuh ya. Puasa ya. puasa Ramadan. Itu biasanya berangkatnya di Hamin. Ada yang macam-macam, ada yang H-16, Oke. H-16, ada yang H-12, macam-macam. Berarti Jadi H-, ada yang pulang sebelum Lebaran, Ada yang pulang setelah lebaran. ada yang pulang setelah Berarti Lebaran. lebaran di sana. Lebaran di sana. Banyak sih kondisi begitu. Jadi ada yang itikafnya di Mekah, ada yang itikafnya di Madinah. Madinah. Oke. Kayak gitu. Inilah gua makanya pernah gue bikin status umur segini galau dikit maunya ke Madinah. Iya. Biasa. Ada sih. Kalau ke Madinah ke Hafiz. Iya. Tim kita ada Madinah. Iya. Terus ya, iya. Terus balik lagi Tat, harga. Boleh nggak sih diomongin harga itu ditongolin gitu? Boleh dong. Boleh. Boleh. Nih Yang teman-teman termurah? yang termurah. Termurah berapa? Apa aja? Dan yang paling premium ya? Premium lah. Premium kemana aja? Yang kemana Tat? Servisnya yang, Asar lah. yang di Zanzam Tower tuh loh. Tahun depan insya Allah lah di Zanzam Tower. Pas Oke. begitu kita buka pintu hotel, kita langsung lihat Mekah. Yang pertama kita ya yang online termurah itu 23,9. 23 juta, 900 ribu. Berarti Madinah Mekah Madinah Mekah. Berapa hari, 9 Tat? hari. 9 hari. 9 Apa aja hari. tuh yang didapat Tat? 9 hari. 9 hari itu sebenarnya sama kayak kita yang kemarin ya. Artinya itu udah harga kalau yang 23,9 itu hanya tidak termasuk koper besar. Koper besar. Semuanya udah dapat. Vaksin? Enggak Belum, lah, di vaksin luar. beda. Di luar vaksin, di luar koper ya. Di luar koper. Di luar oleh-oleh, Bro. Iya. Jadi itu sudah semuanya kecuali koper besar. Ya, kenapa kita kecualikan? Karena biasanya jamaah kalau online itu rata-rata mereka traveler. Iya. Jadi rata-rata udah punya koper sendiri. sendiri. Oke. Gitu. Itu Sehingga yang 23,9 di luar koper. 23,9 di luar koper. Fasilitas yang lainnya sama hotelnya. Bintang 3 ya, hotel bintang 3, terus Ada. ya makan semuanya komplit lah. Cuma kecuali koper aja. Yang kedua, Yang kita tadi sudah disampaikan ya, kan karena memang target pasar asar itu adalah menengah ke bawah sebenarnya. Ada nggak sih yang minta bintang 5 segala macam, itu ada. Nah, itu biasanya keberangkatannya kita gabungin. Artinya dalam satu keberangkatan ada yang minta bintang 5 bisa. Oke. Saya maunya di tower jam-jam segala macam. Bisa. Berarti Nah, berbeda. bisa. Hanya beda hotel aja. Hanya beda hotel aja. Oh, di upgrade. Di upgrade. Oh, jadi ada juga yang Keberangkatannya bareng. ada juga yang Keberangkatannya suami istri bareng. minta satu kamar Minta tapi satu bintang kamar, 5. bintang 5 segala Oke. macam itu bisa. Itu bisa ya. Bisa. Dan itu insya Allah harganya dibandingkan dengan tetangga sebelah insya Allah oke lah. Iya. Itu nanti bisa Komunikasikan. dikomunikasikan. Komunikasikan. Pokoknya kita bantu teman-teman calon jamaah, kita bantulah. Karena apa? Kita menjadi tamu Allah itu luar biasa rasanya. Betul. Serius. Nah. Nah, serius. Jadi gini, visi misinya untuk Asar Travel ini kan tadi sudah di-spill ya. Ya. Jadi salah satu CSR untuk pondok pesantren. Iya. Assalam Terus sama Humanity. Ar-Rafiq tadi, dan ada Asar Humanity. Iya, asal Nah, itu disebut sama Muhammad Irwan siapa tadi? Ferry Irwan. Irwadi, Bang Ferry Ferry Irwadi. Irwadi, Bang Ferry Irwadi. Ini saya sama ownernya Asar loh. Asar Humanity. Nah, yang Keren. kemarin sampai ke pelosok-pelosok itu Iya. nih beliau yang apa? Inisiatornya beliau nih. Iya, betul. Jadi gitu. Bareng-bareng lah. Ya, jadi Bareng ya. kan udah tercapai nih Tat. Dari IT Punya perusahaan pengadaan, pengadaan, punya pondok, punya pondok 2, sekarang travel dua juga. juga untuk Humanity-nya juga ada namanya Iya, Asar Humanity. Nah, kedepannya mau seperti apa sih Tat? Kan Expand gua kemana iya, lagi? expand kemana lagi? Saya ngiri loh Tat. Eh, Serius gitu kan. gue mau bangun pondok aja belum kesampean. Bangun masjid baru kemarin. Musola. Oke. Iya. Ya, pada hakikatnya kan kita
manusia ya. Iya, iya. Apalagi kita sebagai seorang muslim, kita Allah amanahkan usia hidup kita. Ya kita pengen ketika nanti kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Jadi yang jadi niatan saya dengan tim itu ya, dengan para pendiri ya, kita menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Ingat, makin banyak harta kita pasti kan itu hisapnya makin berat tuh. Iya, betul. iya. Makin berat. Maka bagaimana caranya dengan usia kita bisa memaksimalkan ya, bisa beramal gitu kan semaksimal-maksimalnya. Walaupun kebetulan kita memang bergeraknya di bidang usaha ya, kalau ada peluang-peluang yang lain kita ambil supaya peluang ini juga bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita gitu. Ya, ketika kita mendirikan lembaga Asar Humanity misalnya, mungkin hampir di semua lembaga ya, para pembinanya itu bisa jadi mereka digaji. Dan kita alhamdulillah komitmen, 1 rupiah pun kita nggak ngambil sama sekali. Yang di Asar Humanity. Di Asar Humanity. Jadi kita hanya inisiator pendiri, direktur-direkturnya semua udah ada. Artinya semua yang bekerja di situ semuanya digaji. Tapi di luar itu kita semuanya nggak ada yang di stockholdernya enggak ya? Stockholdernya enggak sama sekali. Okay. 1 rupiah pun kita tidak ngambil sama sekali. Khusus untuk bencana aja, Tat. Semua kan Asar Humanity sekarang juga sudah alhamdulillah sudah dapat izin sebagai lembaga zakat ya, zakat nasional. Artinya kan JIS. Jadi Asar Humanity sudah menerima zakat infak sedekah dari kalau mau lebaran itu ya, zakat infak betul, ya. zakat fitrah, zakat mal, segala macamnya. Itu bisa di Asar ya. Sedekah pun bisa gitu ya. Sedekah pun bisa. Jadi nggak perlu repot-repot lagi. Tat, Tujuh. pahalanya buat kemana sih, Tat? Bingung gua. Ya, Kan kalau pahala kan Allah yang tahu ya. Kita nggak tahu, kita nggak pernah tahu amaliah kita diterima apa enggak gitu ya. Ya kita ya setiap amal kebaikan pasti kan ada godaannya nih ya. Iya. Ada godaannya mungkin ya kita yang jelas musuh kaum muslimin adalah iblis ya, yang berusaha menggelincirkan niat-niat kita. Yang tadinya nggak pengen ria, mungkin dibisikin nih, ente pengen terkenal misalnya gitu kan. Waduh, bahaya juga tuh. Justru gue ngundang Ustadz Mitsui ini, gue pengen ngasih kabar ke teman-teman penonton YouTube kita ya. Umroh itu nggak mahal. Dan jangan takut kalau ketemu yang travel lain ya, kita salah satunya cek dulu deh, ya kan. 5P tadi ya. 5P itu izinnya segala macam, kantornya. Tapi kalau masih agak ragu ya udah Asar aja deh. Pasti jalan. Amin insyaallah. Sebulan 7 kali keberangkatan. Sebulan di 3 kebanyakan loh. 3 sampai 7 kali. Kalau secara grup ya. Kalau grup bisa ya. Iya. 3 sampai 7 kali keberangkatan. Mostly sih ya diambil tengah-tengah lah 5 gitu. Nah, gua pengen kasih gambaran ke anak muda nih, Tat. Khususnya calon pengusaha. Ente kan secara nggak langsung kan ngemulai bisnis kan, mulai dari kerja di Salim Group itu sampai ngebangun DN dan punya beberapa kalau kata gue sih dibilang wakaf boleh, itu keren banget wakafnya, pondok pesantren. Fasilitasin tamu Allah kan. Itu kan gede, Pak, gila itu. Pahalanya gede. Itu kalau berjendol begini-begini nih. Kata-kata bijak Ustadz deh buat calon pengusaha ini apa sih selain motivasinya gitu loh. Ya pesan lah buat kami nih sebenarnya, sama teman-teman Kebomers yang masih mungkin pengusaha udah keuntungan banyak nih, bingung mau nyalurin kemana kan gitu ya. Kan. Sudah pahalanya banyak, hartanya banyak, apalagi sih, Bro? Salah satu ya, kalau kita belajar dari Rasulullah dan para sahabat, jadi dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, terus 9 orangnya pengusaha. Jadi memang sebenarnya kaum muslimin ya, terutama anak muda, ya kalau bisa mindset kita dirubah. Jangan sampai kita sekolah
atau kuliah pengen jadi karyawan gitu. Keren. Usahakan kita belajar walaupun kecil-kecilan gitu ya. Belajar jadi pengusaha. Belajar jadi pengusaha. Cuma kan kadang-kadang orang kalau dibilang pengusaha seolah-olah usahanya harus yang sudah besar dan luar biasa. Sebenarnya kan kita bisa mulai dari yang kecil-kecil gitu kan. Karena dari proses belajar itulah yang nanti kita akan menemukan gitu kan kekurangan-kekurangan, bahkan treatment-treatment bagaimana kita bisa memperbaiki supaya usaha kita bisa lebih eksis. Dan kita tidak harus terpaku juga dengan jurusan ya. Kita contoh ya, kita bilangnya IT, awal usahanya pengennya IT sesuai dengan jurusan. Tapi pengusaha itu kan harus bisa melihat peluang. Iya. Apapun peluang, kalau kemarin Pak Imam di Mekah Madinah memperhatikan orang, kayaknya ini bisa jadi peluang, ini bisa jadi peluang. Nah, belajar itu tuh yang susah mencari, yang mengambil peluang, gitu kan. Jadi setiap ada peluang ya harus segera kita ambil. Kenapa? Karena peluang itu butuh momentum gitu. Iya. Waktunya belum tentu bisa berulang tuh. Yep. Kesempatan itu gitu kan. Kalau dapat cerita, wah saya mendirikan PCI nih, karena ada momentum begini-begini, wah ini Pak Imam berarti Pak Imam Pas udah bisa momentumnya pas momentumnya gitu. Karena kadang-kadang ngepasin momentum itu agak susah ya. Nah, itu mungkin ya salah satu mungkin salah dari usaha-usaha itu mungkin Allah berikan kemudahan-kemudahan. Cuma memang nggak semuanya linear tuh. Kan orang pengennya usaha langsung sukses. Ya, linear gitu kan. Linear aja. Dia tidak melihat orang yang sukses itu berdarah-darahnya berapa lama. Nggak tahu. Nggak tahu jungkir baliknya, nggak tidurnya, nangisnya gitu kan. Kadang tuh kepala adanya di kaki. Nah, istilahnya gitu istilahnya ya. Lanjut malam-malam wah, ini nggak tahu itu. Nggak tahu perjuangannya. Taunya udah jadi nih. Gitu. Hampir semua kalau kita lihat para pengusaha sukses itu perjuangannya luar biasa. Artinya memang di sini buat anak-anak muda itu semangat pantang menyerah itu yang harusnya ada di jadi jiwa kita lah. Mindset lah ya. Iya. Mindsetnya Mindsetnya itu jangan senang di zona nyaman aja. Betul. Jangan senang di zona nyaman. Kalau di zona nyaman, yakin kalian tidak aman. Jangan senang di zona nyaman. Iya, jangan senang di zona nyaman. Nah itu garis besarnya gue tangkapnya gini ya, para pendengar. Kok pendengar juga radio? Oh, radio. Iya. Penonton lah. Penonton dong. Jadi Penonton. Ustadz Matsui bilang tadi udah kuliah, udah sekolah, mindsetnya jangan jadi karyawan. Yap, betul. Jadi pengusaha. Walaupun apapun, kecil ya. Iya. Pengusaha tuh banyak ya gambarannya. Ente bikin gerobak, jalan, jualan, itu tuh pengusaha. Ya. Betul kan? Betul. Walaupun sekecil itu pengusaha. Enggak kecil itu, gede ya. Marginnya 50.000 sehari kali 30 hari. Tahu nggak cerita kebab Baba Raffi? Luar biasa bro. Iya. Loh. Ya itu tadi gerobak. Iya. Sekarang punya franchise gila-gilaan ya. Itulah salah satu contohnya itu teman-teman ya. Jadi jangan takut berusaha, tetap belajar, sekolah, kuliah itu penting untuk menambah link, nambah mindset kalian juga. Yang terakhir, jangan nyaman di zona nyaman. Ya. Jangan nyaman di zona nyaman. Jangan nyaman di zona nyaman kan? Betul nggak Tar? Jangan merasa aman. Oh ya, jangan merasa aman di zona nyaman. Oke. Gitu. Lanjut Om. Jadi gini tak terasa ya. Ini ngobrol dengan seorang guru gitu. Sifu. Orang tua. Ya, kemarin. 13 hari. Selisih dikit doang. Setahun doang selisihnya. Jadi kita ngobrol hal-hal yang hal-hal yang hablum Allah kan. Ini tak terasa waktu kita udah mau habis gitu kan. Kayak kemarin tuh kita di sana ya. 13 hari terasa sebentar ya. Saya tuh keselnya waktu koper kita udah masuk bagasi pas pulang tuh. Udah ini. Ini udah kita. Visa kita tuh 90 hari sebenarnya. Iya. Saya mau kabur tuh. Ini udah gitu. Masih lama sebenarnya. Kami lebaran kita di sana. Lebaran, tapi memang ya kita memang dibatasi waktu juga ya. Ya, seperti hari ini terima kasih banyak sudah membagi ilmu ya. Membagi ilmu, terima kasih banyak kemarin kita sudah di Angon lah.
karena kita ini orang hilang kemarin tuh. Kalau saya pribadi saya kayak orang hilang, belum pernah juga gitu kan. Kalau Om Imam kan udah berkali-kali, dua kali ya, dua kali. Kalau saya kan belum. Jadi terima kasih Ustadz sudah menyempatkan waktu di Kesibukannya di tempat ini, di sela-sela kesibukannya luar biasa gitu kan. Luar biasa ya. Luar biasa. Terima kasih ya Tat ya, karena waktu durasi juga sudah nih, teman-teman DM udah begini-begini tadi Tat. Jos, Nanda udah begini-begini. Waktu udah habis. Terima kasih Ustadz. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Teman-teman Bombers, salah satu pesan dari kami berdua, mungkin juga Ustadz, jangan takut untuk memulai sesuatu. Ya kan, misalnya niat untuk umroh, jangan takut. Kalau mau nabung ya silahkan ke Asar. Ke Asar. Ke bank. Ya, nanti ada difasilitasi ini ke sini. Nanti Kalau mau ada grup monggo bisa. ya message aja ke kita, nanti kita kasih ke nomor teleponnya Asar. Kalau mau langsung punya duitnya nih bro, kayak kemarin beberapa teman pengusaha, ente pakai siapa tuh Ya teleponnya? ada. Silakan ya. Kita. Nih orangnya nih Haji Nando nih ya kan. Haji Nando, siapa lagi kemarin Om Eko yang nanya-nanya nih, dia nih Om Fajar. Om Fajar ya Fajar kan? Surabaya nih, beliau nih kalau mau dari Surabaya bisa kok 10 orang, nanti bisa difasilitasi di sana. Charterin apa ya? Charterin travel. bis Iya. ke Jakarta, aman semuanya. Terima kasih Ustadz. Kita tutup hari ini Ngebombers di episode 27 ya bro ya, 27 bulan Januari 2026. 27 tadi 26 Tadi 27 bilang. nggak konsisten loh. Ada. Ternyata episode 26 di tahun 2026. Ya kan, kita tutup podcast Ngebombs hari ini. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Terima kasih Om Imam. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di Ngebom. Ngobrol Enak Bareng Om. Terima kasih Ustadz. Masya Allah luar.